Oke, kali ini kita akan masuk pada materi pertama dalam bab mol dan stoikiometri. Sekarang kita akan membahas yaitu mengenai konsep mol. Nah, dalam dunia sekarang, pembahasan dari zat dan reaksi kimia memerlukan kemampuan untuk mencoba menentukan sifat dari hasil reaksi kimia. Nah, kita harus dapat menemukan misalnya dari rumus dan menentukan berapa banyak berbagai zat kimia yang diperlukan apabila kita akan melakukan reaksi kimia nantinya. Nah, dengan perkataan lain, kita harus dapat bekerja secara kuantitatif dengan unsur, senyawa, dan reaksi kimia. Nah, dari konsep mol ini nantinya akan terpakai pada stoikiometri. Nantinya kita akan belajar juga mengenai stoikiometri, di mana stoikiometri ini adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan bentuk kuantitatif dari reaksi dan senyawa kimia. Nah, dari teori atom Dalton dan perkembangannya, dari tabel massa atom, unsur-unsur membuka jalan untuk perhitungan stoikiometri ini. Tetapi sebelum ini diterima, kita harus membicarakannya terlebih dahulu konsep yang terpenting dalam stoikiometri, yaitu mengenai mol. Nah, seperti telah diajari, atom bereaksi untuk membentuk molekul dalam perbandingan bulat sederhana. Misalnya, ini misalnya suatu atom hidrogen. Dan satu lagi ini misalnya suatu atom oksigen. Nah, ini dia bergabung dalam perbandingan 2:1 untuk membentuk apa? Yang nantinya dia akan membentuk H2O, di mana dia terdapat 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Nah, lalu misalnya ada atom C di sini O dengan perbandingan 1:1. Nah, nantinya 2 unsur ini dia akan membentuk karbon monoksida dengan perbandingan 1 unsur C dan 1 unsur oksigen. Nah, apabila kita hanya memerlukan 1 molekul, kita dapat membayangkan apa menggabungkan bersama-sama 1 atom C tadi dan 1 atom O. Apabila 2 molekul yang diperlukan 2 atom C dan 2 atom O dan seterusnya untuk berbagai jumlah yang kita inginkan. Namun, kita tidak dapat bekerja dengan atom-atom karena atom-atom ini dia sangat kecil. Oleh sebab itu, dalam keadaan sebenarnya di laboratorium, kita harus memperbesar dari ukuran atom ini dari sampel sedemikian rupa sehingga sampel dapat dilihat dan dipergunakan. Maka itu kita harus mempelajari konsep mol ini. Misalnya, salah satu cara untuk memperbesar jumlah dalam reaksi kimia adalah bekerja dengan lusinan atom, bukan dengan satuan atom. Misalnya ini 1 atom C, misalnya ditambah 1 atom O, dia akan menjadi 1 molekul CO. Selanjutnya 1 lusin atom C bisa ditambah 1 lusin atom O. Nah, dia akan menjadi 1 lusin molekul CO. Nah, di mana di sini ada 12 atom C tambah di sini 12 atom O. Yang ini akan menghasilkan 12 molekul CO. Perhatikan bahwa perbandingan 1:1 dari lusinan atom tepat sama dengan perbandingan 1:1 dengan atomnya sendiri. Nih, terlihat di sini bukan? Nah, jika kita mengambil 2 lusin atom karbon dan 2 lusin atom oksigen, perbandingannya 1:1 dari lusinan. Dapat dipastikan akan ada jumlah atom yang sama dari yang tadi sudah kita reaksikan dari karbon dan oksigen dengan perbandingan 1:1 atom. Kenyataannya tidak menjadi masalah
jumlah lusinan dari tiap atom yang kita ambil, asal jumlah lusinannya sama dengan perbandingan 1:1. Nah, misalnya kita lihat lagi contohnya, ada suatu senyawa yaitu H2O, di mana H2O ini dia terbentuk dari 2 atom hidrogen ditambah 1 atom oksigen, yang nantinya dia membuat 1 molekul H2O. Nah, kemudian kita dapat tingkatkan ukuran reaksi dengan bekerja menggunakan lusinan atom hidrogen dan oksigen. Kita coba di sini 2 lusin atom H ditambah 1 lusin atom O. Nah, di mana dia akan menghasilkan 1 lusin molekul H2O. Atau kita tulis lagi, misal 4 lusin atom H ditambah 2 lusin atom O. Yang artinya dia menjadi 2 lusin molekul H2O. Nah, dalam setiap persamaan tetap dipertahankan perbandingannya, yaitu 2:1. Ini juga 4 lusin atom H, 2 lusin atom O. Jika kita sederhanakan, dia menjadi perbandingannya 2:1. Nah, sekarang menjadi jelas bahwa apabila ada suatu cara untuk menghitung atom secara lusinan, kita dapat menggunakan lusinan atom dalam perbandingan yang tepat sesuai perbandingan atom yang diinginkan, di mana dari 1 lusin ini dia terdapat 12 partikel. Nah, di mana dari 1 mol dia terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Keterangan yang sama untuk lusinan dapat diterapkan juga pada mol. Mol hanyalah suatu jumlah yang lebih besar, di mana 1 mol atom C ditambah 1 mol atom O, dia akan menjadi 1 mol molekul CO. Nah, terlihat bahwa apabila kita mengambil 1 atom C dan 1 atom oksigen, kita akan mempunyai jumlah atom karbon dan oksigen yang sama. Oleh karena itu akan membentuk tepat 1 molekul mol CO, maka tidak ada sisa apapun. Nah, pembahasan di atas menggambarkan hal yang penting dari konsep mol, di mana perbandingan atom-atom yang bersenyawa untuk membentuk molekul akan tepat sama dengan perbandingan mol dari atom-atom ini. Yang akan bersenyawa. Nah, konsep ini perlu kita perhatikan dan pahami untuk memahami konsep mol tersendiri. Nah, cukup sekian dari materi ini. Semoga dapat mudah dipahami. Terus semangat mempelajari materi selanjutnya.